perdana beraksi, bertarung, dan sekalinya dia tarung lawan iblis yang memang upper moon gitu ya, levelnya level atas, juga dijadiin donat. Nah, kita itu di anime maupun di manga cuman bisa ngelihat senjata dari nomor 2, 3, 4. 1, 5, 6, 7, 8, 9-nya apa? Nomor 4, Will Antonio Zeppeli. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, ini saya Minasan, selamat kembali di Speak. Jadi aku itu selalu bingung untuk cari topik pembahasan, untuk topik konten itu setiap di pertengahan musim. Jadi biasanya kalau pergantian musim itu ya, spring ke summer, summer ke fall, fall ke winter, itu kalau di awal sama di akhir musim, aku biasanya lebih lancar dapat ide-ide yang aku bahas itu apa, karena memang berkaitan dengan seri yang akan tayang atau sudah tayang. Tapi kalau di tengah-tengah nih kayak sekarang ini nih, itu biasanya aku bingung. Maka aku coba riset gitu dan aku memutuskan, aku menemukan ide kalau kenapa nggak coba aku bahas sesuatu yang menurutku ini cukup menarik. Itu adalah karakter-karakter anime dari seri action. Ketika mereka muncul, mereka itu keren, memorable gitu. Mereka tuh pertama kali show up di serinya itu orang-orang langsung suka, terngiang-ngiang di kepala. Tapi nggak dapat kesempatan untuk beraksi lebih jauh, beraksi lebih banyak, dan langsung tiba-tiba mokat, langsung mati. Dan langsung kita mulai aja supaya nggak kepanjangan. Kali ini aku mulai konten komparasinya. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai. So, aku ada 5, jadi aku coba recap gitu ya, coba mengumpulkan dari beberapa seri yang udah aku tonton. Mungkin barangkali kalau kalian punya pendapat yang berbeda, mungkin ada seri yang belum aku tonton gitu kali ya. Terus menurut kalian nih, ini karakternya tuh sesuai dengan pembahasan kita kali ini nih, keren, tapi belum lama tiba-tiba udah mokat. Silakan kalian tambahkan aja di kolom komentar, kita saling mengisi satu sama lain. Ini aku berusaha untuk objektif, tapi gimana pun juga karena ada keterbatasan seri yang aku ikutin, sehingga mungkin hasilnya memang ya kurang memuaskan banyak orang, mungkin loh ya. Jadi langsung kita mulai aja ya. Nomor 5 itu adalah Uchiha Shisui dari Naruto. Salah satu anak emas, salah satu bibit unggulnya desa Konoha dan klan Uchiha tentunya. Dari usia muda, ini orang bisa dibilang ya kayak saingannya Itachi gitu ya, dalam hal kemampuan, dalam hal kehebatan. Dia dari muda udah diterjunin langsung ke perang. Dia punya ciri khas dengan kemampuan Kage Bunshin-nya itu, dimana dia tuh bergeraknya begitu cepat sehingga ada after effect-nya, after image-nya seakan-akan itu semua Bunshin. Dari usia muda juga dia bisa mengego Sharingan, dia bisa Susanoo, dan tentunya dia bisa Koto Amatsukami. Ini karakter itu kayak paket komplit sebuah sebuah mahakarya klan Uchiha. Tapi ini karakter di usia masih remaja udah mati. Dan parahnya itu terjadinya di flashback. Kita nggak pernah lebih lanjut menyaksikan dan mengeksplor Shisui ini kayak gimana sih, dan bahkan nyebelinnya itu part ceritanya dia itu ada yang diceritakan di gamenya Naruto, ya kan, Naruto Storm yang Revolution itu. Di canon ceritanya rasanya ini karakter cuman hadir sebagai dibilang figuran ya bukan figuran lah ya, kayak karakter minor yang sebenarnya tuh punya sebuah potensi menjanjikan, dan aku yakin orang-orang suka banget terutama ketika ngeliat Susanoo ijonya itu. Tapi sayangnya dia mati di usia muda, bunuh diri, dan terjadinya di flashback di masa lalu, sehingga kita nggak bisa explore lebih lanjut soal karakter ini. Nomor 4, siap-siap, Will Antonio Zeppeli. Kaget gak tuh aku nyinggung satu karakter Jojo? Bentar ya, yang minta Jojo sebentar. Aku tuh tipikal orangnya tuh gak bisa maraton yang kayak sehari langsung 12 gitu loh. Dari dulu ya, dari SMP dulu ngikutin banyak anime, sehari tuh mentok-mentok 3, 4, atau 5 lah. Gak bisa kayak mungkin kalian atau banyak orang di luar sana yang memang segitu menggilainya gitu ya. Entah kenapa, aku lebih nyaman seperti itu. Tapi yang pasti kita gak akan bahas soal itu, kita bahas soal Zeppeli, yang mana muncul sebagai mentor dan kawan seperjalanannya si Jonathan di part satunya Jojo. Ini orang muncul secara tiba-tiba, secara misterius, nyembuhin si Jonathan yang tangannya waktu itu lagi luka, dan dia dengan baik hati mengajari si Jonathan caranya pakai hamon. Aku waktu ngikutin part satunya ini tadi, terus ngeliat ini ada om-om dengan kumisnya yang nyentrik ini tiba-tiba muncul, dan dia itu jadi master gitu lah, jadi
jadi part of timnya Jojo, aku yakin ini orang pasti bakal bertahan lama gitu lah. Maksudku kalaupun dia membuat pengorbanan mati, ya jauh lah gitu lah, agak jauh lah, ya kayak Jiraiya gitu atau kayak Asuma barangkali gitu kan. Tapi ternyata enggak. Di animenya dia cuma bertahan sekitar 4-5 episode doang. Dan dalam pertempuran ketiganya dia lawan Tarkus, ini orang yang superior banget dalam urusan Hamon, akhirnya terbelah jadi 2 dan setelah itu mati. Nomor 3 itu adalah Portgas di Ace-nya One Piece. Siapa sih ya rasaku orang yang nggak sedih atau setidak-tidaknya shock lah ya ketika ngelihat ini orang jadi donat di tangannya si Akainu. Si tinju api atau Hiken no Ace ini pertama kali muncul di Alcarabasta secara tiba-tiba, sekonyong-konyong koder gitu ya. Tiba-tiba muncul nongol sebagai kakaknya Luffy. Dan di sana dia memang sempat beraksi cukup keren ya kan, dia pakai perahunya dia itu yang pakai tenaga api itu, dan semua serangannya dia waktu itu, semua aksinya dia tuh mengikat sekali para fans-fans One Piece. Orang-orang tuh banyak yang jatuh cinta. Tapi ternyata di Alcarabasta itu mungkin terakhir kali kita bisa ngelihat ini orang beraksi secara epic. Karena masalahnya waktu dia nongol lagi di Pulau Banaro, waktu duel sama Kurohige, ini orang babak belur habis-habisan. Dan begitu kalah, diserahin ke Angkatan Laut, dieksekusi terbuka. Waktu itu udah sempat mau diselamatin, sedikit ada aksi di sana, tapi akhirnya mati juga. Ini aku kaget banget dan agak kecewa gitu loh, karena memang waktu itu ya sebelum ada Haki, karakter yang makan buah iblis tipe Logia itu kan rare dan kuat banget kan gitu. Kayak maksudku seakan-akan tanpa celah, nggak bisa dikalahin karena mereka bersatu dengan elemennya. Mereka adalah elemennya itu sendiri, dan elemennya elemen api, elemen yang super power banget gitu rasaku, kayak menghancurkan sekali, destruktif sekali. Tapi entah kenapa Oda Sensei memutuskan karakter ini hidupnya cuma nongol sebentar di Arabasta, kemudian dia nongol lagi di Banaro, tarung sebentar doang, babak belur, tarung lagi di Marineford, tapi akhirnya jadi donat. Nomor 2 itu adalah Kite Hunter x Hunter. Kite ini itu aku paling sebel banget karena masalahnya dia ini kan misterius orangnya gitu ya kan, nampak kelihatan cool banget, kelihatan kuat banget. Dia orang yang semakin memperdalam ilmu Nen buat Gon sama Killua, dan dia juga yang memberikan banyak sekali insight dan pengalamannya supaya Gon sama Killua itu insting bertarungnya lebih tajam. Tapi dia cuman tarung sebentar doang, porsi tarungnya dikit banget, lebih banyak ngajarnya. Dan setelah beberapa kali tarung yang porsinya pendek-pendek, ini orang kepalanya dipenggal. Aku paling sebelnya itu adalah karena kekuatannya dia, Nennya dia itu Crazy Sludge itu ya, yang pakai roulette nomor 1 sampai 9. Tergantung dari angka yang muncul itu nanti senjatanya akan beda-beda dari angka 1 sampai 9. Nah, kita itu di anime maupun di manga cuman bisa ngelihat senjata dari nomor 2, 3, 4. 1, 5, 6, 7, 8, 9-nya apa? Kan penasaran gitu ya maksud gue ya. Dan itu nggak tereksplor lagi, nggak terjamah lagi. Sehingga menurutku sih kayak mengesalkan aja gitu, mengecewakan. Dan ujung-ujungnya memang ini orang nggak mati, betul. Hidup kembali, terlahir kembali, tapi jadi kimeraan. Nomor 1, ini yang masih anget-anget banget nih, masih baru nih. Rengoku Kyojuro dari Kimetsu no Yaiba. Ini rasaku semua orang yang ngikutin KNY, termasuk fans KNY, sebel kali ya. Maksudnya kayak gregetan gitu lah. Soalnya ini orang tuh perdana beraksi, bertarung, menghentikan para iblis. Dan sekalinya dia tarung lawan iblis yang memang upper moon gitu ya, levelnya level atas, langsung mokat. Aku nggak ngerti apakah para mangaka atau editornya Shonen Jump itu punya masalah, punya dendam dengan karakter berelemen api, atau mungkin mereka punya fobia dengan api gitu ya. Tadi itu Ace dijadiin donat, sekarang Rengoku juga dijadiin donat. Dan meskipun betul dalam pertempuran dia lawan Akaza dan di arc Mugen Resha itu ini orang all out banget gitu kan. Semua kayak teknik pernafasan aku nggak ngitung ya, aku nggak merhatiin apakah semua teknik pernafasannya dari 1 sampai 9 itu keluar semua. Tapi yang pastikan yang ultimate-nya dia tuh udah keluar gitu ya. Tapi meskipun begitu rasanya kayak
kurang aja. Ini karakter tuh harusnya bisa kayak dieksplor lagi, sedikit lagi aja lah, nggak apa-apa. Kalaupun memang harus mati, oke lah, nggak apa-apa. Cuman nggak secepat itu juga gitu loh rasaku. Karena memang secara penampilan nyentrik gitu ya, mencolok mata, pewatakannya itu juga pas banget. Kekuatannya pun juga nggak kaleng-kaleng seorang pilar api. Tapi ya itu tadi, sekalinya dia tarung, bolong bro. Jadi itu untuk listnya atau komparasiku terkait karakter-karakter anime action yang keren, tapi sayangnya kecepatan matinya. Gimana pendapat kalian? Sekali lagi, kalau dibilang objektif, rasanya ya aku ada keterbatasan untuk objektivitasku. Jadi silakan kalau kalian merasa ada karakter-karakter dari seri lainnya yang action itu patut dimasukkan ke listnya, silakan taruh aja di kolom komentar. Kita saling menambahi satu sama lain aja. Oke, jadi silakan di like videonya. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashii minasan.